Seorang pengusaha bernama Claudio Verona hendak berangkat ke kantornya. Tapi dia kesal karena mobil yang menjemputnya terlambat. Tak hanya itu, ia juga sempat emosi gara-gara lalu lintas yang macet. Jadi dia meminta asistennya untuk menawarkan sarapan kepada kliennya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Claudio akhirnya sampai di kantor. Dia bertemu dengan asisten barunya, Sylvia. Claudio mengundang Sylvia untuk bergabung dalam pertemuan sebagai anggota timnya setelah melihat wajahnya yang menarik. Ternyata Claudio adalah seorang playboy kelas kakap yang suka berzina, padahal dia sudah mempunyai istri. Selain Sylvia, dia juga mencoba merayu mantan pacarnya, Martha. Namun Martha berusaha menolak karena mau menikah. Mendengar hal tersebut, Claudio tetap memaksa. Sehingga Martha terpaksa meremas anunya Claudio sampai kesakitan. Claudio akhirnya menyerah dan melepaskan Martha. Tak lama kemudian, istrinya Lorena tiba-tiba meneleponnya dan bertanya apakah Claudio baik-baik saja. Claudio bilang dia baik-baik saja dan penasaran. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat Lorena khawatir dengan kondisinya. Lorena kemudian menjawab bahwa dia melihat berita tentang kerusuhan yang terjadi di seluruh kota. Tanpa disadari, lift tiba-tiba berhenti. Dia kemudian mencoba menghubungi staf teknis di gedung untuk datang dan meminta mengeluarkannya dari sana, karena pertemuan dengan kliennya akan segera mulai. Setelah menunggu beberapa saat, teknisi tidak kunjung datang. Karena Claudio harus segera menghadiri pertemuan tersebut, ia mencoba menghubungi teknisi itu lagi. Anehnya, dia mendengar suara para teknisi yang ketakutan karena dikejar oleh seseorang. Ketika kesabarannya sudah habis, Claudio mencoba memaksa membuka pintu lift. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, pintu hanya terbuka sedikit karena ada sesuatu yang menghalangi pintu. Claudio berusaha keluar dari sana namun gagal, karena tubuhnya terlalu besar untuk melewati celah kecil di pintu. Claudio lalu berteriak, berharap ada yang datang membantunya keluar dari sana. Namun sepertinya tidak ada seorang pun yang mendengar teriakan itu. Tidak lama kemudian, istrinya menelepon lagi dan mengatakan bahwa ada orang asing yang menggedor pintu rumahnya. Kemudian Claudio menyuruhnya agar segera menelepon polisi. Lorena mengatakan bahwa dia sudah mencobanya. Akan tetapi dia tidak bisa melakukannya karena koneksinya tiba-tiba terputus. Setelah menyuruh istrinya mengunci diri di kamar, Claudio mencoba menghubungi salah satu temannya untuk datang ke rumahnya dan menjaga Lorena karena sepertinya dia dalam masalah. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba istrinya menelepon lagi dan mengatakan bahwa dia melihat berita tentang beberapa orang di luar sana yang mulai menggila dan menyerang warga lainnya. Awalnya Claudio tidak percaya dengan perkataan Lorena. Namun saat dia melihat ponselnya, dia terkejut melihat kabar penyerangan itu benar-benar terjadi. Tak lama kemudian, Claudio melihat beberapa orang berlarian ketakutan termasuk Martha. Martha lalu memintanya untuk segera membuka pintu lift. Sayangnya Martha terseret, sehingga membuat Claudio bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncul beberapa orang-orang yang telah berubah menjadi zombie mencoba menyerangnya. Namun karena tidak bisa masuk ke dalam lift, para zombie akhirnya meninggalkan Claudio di sana. Setelah kejadian itu, Claudio tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena jika dia mencoba untuk keluar dari sana, kemungkinan besar para zombie akan langsung menyerangnya. Tapi jika ia diam saja di sana, ia akan mati kelaparan karena tidak mempunyai persediaan makanan sama sekali. Kemudian, ketika Claudio hendak menerima telepon dari asistennya Sarah, dia menepi dan hampir dimakan oleh mantannya yang telah berubah menjadi zombie. Untungnya, dia berhasil melarikan diri. Claudio tidak lagi tertarik pada mantannya, karena wajah Martha kini berubah menjadi wajah zombie yang menakutkan. Dia pun memukul zombie Martha tersebut dengan besi yang ada di sana hingga wajahnya hancur. Dia kemudian merobek beberapa kertas dari laporan tesisnya dan menggunakan kertas itu untuk menutupi darah zombie tersebut, agar dia tidak terpeleset saat menginjaknya. Tak lama kemudian, dia melihat Sylvia yang sedang bersembunyi dari zombie. Claudio kemudian memanggilnya dan meminta Sylvia membantu membuka pintu lift. Namun, sayang usaha mereka gagal, karena beberapa zombie muncul entah dari mana dan menyerang Sylvia.
Kejadian yang menimpa Sylvia terulang kembali pada teman-temannya, termasuk Sarah. Di titik ini Claudio tak peduli lagi dengan apa yang menimpa orang lain, termasuk dirinya sendiri. Tak hanya itu, penderitaannya semakin bertambah ketika mendapat telepon dari istrinya, yang memberitahukan bahwa para zombie berhasil menerobos rumahnya. Sehingga akhirnya Claudio tidak bisa lagi menghubungi Lorena. Kemudian, ketika para zombie di luar berteriak dan mencoba masuk ke dalam lift, tiba-tiba seorang polisi datang menembaki para zombie tersebut. Hingga akhirnya dia berhasil membunuh semua zombie yang ada di sana. Polisi kemudian berusaha membantu Claudio keluar. Namun karena keduanya tidak mampu membuka pintu lift, polisi berencana mengatur ulang sistem di lift dengan memutar generator di atap gedung. Sebelum pergi dia memberikan senjata kepada Claudio untuk melindungi dirinya sendiri, dan walkie-talkie agar mereka berdua bisa berkomunikasi. Claudio mulai menunjukkan jalan kepada polisi bernama Marcelo yang tidak tahu di mana letak generator berada. Saat dalam perjalanan, Marcelo tiba-tiba berkata bahwa dia tidak bisa naik ke atas karena banyak barang-barang berat menghalangi tangga di lantai 9. Marcelo menyuruh Claudio untuk mencari cara lain. Setelah berpikir sejenak, Claudio akhirnya teringat. Di lantai 9 ada kamar salah satu temannya yang ada peralatan bangunan di luarnya, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan oleh Marcelo untuk menuju ke lantai paling atas. Tanpa berlama-lama Marcelo langsung berangkat ke sana. Ketika dia mencoba untuk memecahkan kaca bangunan dengan senjatanya, suara pecahan kaca menarik perhatian para zombie. Marcelo menjadi kewalahan melawan zombie-zombie itu. Pada akhirnya, Marcelo berhasil meraih generator. Tetapi entah kenapa, pintu lift masih tidak terbuka. Ketika Claudio memeriksanya, dia menemukan ada sesuatu yang menghalangi pintu yang menyebabkan lift tidak berfungsi. Saat Claudio mencoba mengambil benda tersebut, tiba-tiba datanglah zombie dan hendak menggigitnya, yang memaksanya untuk menembak zombie tersebut dengan senjata yang diberikan Marcelo padanya. Tanpa disadari, suara tembakan justru menarik perhatian para zombie lainnya. Pada akhirnya, Claudio menembak semua zombie tersebut hingga ia menyadari bahwa ia telah membunuh teman-temannya sendiri yang saat itu telah berubah menjadi zombie. Kejadian itu membuat Claudio merasa dirinya adalah orang jahat, karena dia telah membunuh semua rekannya termasuk mantan pacarnya. Kemudian ketika Claudio sedang melihat foto istrinya, tiba-tiba dia mendengar suara beberapa tentara mencoba melawan zombie di ujung koridor. Ketika Claudio mencoba memanggil mereka, prajurit itu tidak mendengar suara Claudio karena mereka diserang oleh puluhan zombie. Setelah menunggu berjam-jam, Marcelo tidak pernah kembali, yang membuat Claudio percaya bahwa Marcelo telah gagal menyelamatkan dirinya dari serangan zombie. Claudio yang merasa putus asa pun berniat mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Marcelo yang menyuruhnya untuk segera membuka pintu di atas lift. Awalnya Claudio bingung bagaimana cara membuka pintu tersebut. Namun pada akhirnya dia berhasil membuka pintu tersebut dengan menggunakan besi yang ada di sana. Setelah Marcelo masuk, dia segera mengambil shotgunnya. Dan Marcelo membantai semua zombie yang ada di sana hingga akhirnya dia berhasil membunuh mereka semua. Setelah itu, Marcelo mulai menceritakan seluruh kejadian yang dia alami ketika dia mencoba melarikan diri dari serangan para zombie. Awalnya Marcelo mengalami kesulitan karena para zombie telah mengambil alih seluruh bangunan. Namun setelah mengalahkan beberapa zombie, dia akhirnya berhasil melarikan diri dengan memasuki lorong tersebut. Walaupun salah satu zombie berhasil menggigit kakinya. Karena penasaran, Claudio mencoba bertanya kepada Marcelo, apa yang menyebabkan manusia berubah menjadi zombie? Marcelo kemudian mengatakan bahwa semua itu berawal dari para ahli kesehatan yang menemukan pertumbuhan virus berbahaya yang berasal dari hewan liar. Virus itu akhirnya menyebar dan menyebabkan semua orang mulai bertingkah aneh, seperti zombie. Tanpa disadari para zombie berhasil melumpuhkan seluruh kota hanya dalam beberapa hari. Sebelum berubah menjadi zombie, dia akhirnya mulai bercerita tentang istrinya, Chiara. Claudio sempat mengira Chiara telah mati karena diserang zombie. Tapi Marcelo mengatakan istrinya baik-baik saja, karena dia sudah dibawa ke tempat penampungan yang telah dibangun oleh para prajurit untuk mengevakuasi orang-orang yang belum terinfeksi virus zombie.
Sesaat kemudian, Marcelo mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan segera berubah menjadi zombie. Dia pun menyuruh Claudio untuk segera menembaknya karena dia tidak mau menjadi salah satu zombie. Namun karena takut, Claudio menolak menerima perintah Marcelo, yang memaksa Marcelo untuk memukulnya dan menyebabkannya mengetahui betapa sakitnya rasanya digigit zombie. Tak lama setelah itu, Marcelo akhirnya mulai berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang Claudio. Sampai dia secara tidak sengaja menembak kakinya sendiri. Pada akhirnya Claudio terpaksa menggunakan senjata tersebut untuk menghabisi Marcelo, dan menyebabkan para zombie yang ada di sana datang setelah mendengar suara tembakan. Di saat panik itu, Claudio mulai menembaki zombie dengan senapannya. Hingga tak sengaja dia terpeleset dan pingsan saat kepalanya membentur dinding lift. Ketika dia bangun, zombie-zombie itu sudah pergi. Dan ketika Claudio memeriksa ponselnya, dia melihat ada beberapa panggilan dari nomor tak dikenal. Dia kemudian mencoba menghubungi nomor tersebut. Ternyata istrinya lah yang mengatakan bahwa dia telah diselamatkan oleh tentara saat ini. Setelah menyadari istrinya masih hidup, Claudio mulai mendapatkan kembali istri dan tujuan hidupnya. Dan saat dia mencoba mengambil benda yang menghalangi pintu lift, dia akhirnya berhasil mengambilnya. Tanpa basa-basi, Claudio langsung membuka pintu lift dan bersiap untuk pergi. Ketika dia hendak meninggalkan gedung, dia bertemu salah satu zombie merangkak ke arahnya. Dan dia langsung menginjak kepalanya hingga hancur. Dia gemas karena bosan dengan zombie yang telah membunuh begitu banyak orang. Claudio kemudian berjalan keliling kota. Namun sepertinya tidak ada satupun yang selamat dari serangan zombie tersebut. Dia terus berjalan hingga akhirnya bertemu dengan salah satu zombie yang mencoba menyerangnya. Tiba-tiba ada yang menembak para zombie tersebut. Ternyata mereka adalah tentara yang berpatroli di sekitar kota. Claudio mencoba melambaikan tangannya, dan para prajurit memerintahkan timnya untuk segera menyelamatkan Claudio. Setelah mengetahui bahwa dia belum terinfeksi virus zombie, kita diperlihatkan keadaan kota yang menjadi sangat kacau akibat merebaknya virus zombie. Dan film pun berakhir.